Halo teman-teman, video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman-pengalaman waktu presentasi PKP 2 dan juga di PIMNAS tahun lalu. Tahun lalu itu Astungkar kita dapat medali perak kategori presentasi di skema PKMPM kelas 2 tahun 2025. Nah, video kali ini itu aku sudah mencatat ya poin-poinnya dan dia sekarang ada di depan aku. Aku mau bacain plus mau nambahin dari pengalaman yang sudah kita dapetin selama pelatihan, selama revisi bersama dengan kakak-kakak dan juga dosen. Tentunya yang pertama itu memahami panduan. Nah ini pasti penting banget dari awal proposal juga teman-teman sudah memahami panduan dan sudah sampai presentasi dan aku udah yakin teman-teman pasti sudah paham dengan panduan-panduan PKM itu. Jadi kalian harus memahami panduan entah itu secara digital atau entah itu di print panduannya. Yang penting kalian itu paham dengan panduannya. Waktu PIMNAS juga kita akan mendapatkan panduan yang beda dari sebelumnya, yang baru gitu ya. Dan aku yakin teman-teman pasti bisa memahami panduan-panduan yang didapetin. Nah, yang kedua adalah membuat teks yang akan dimasukkan dalam media presentasi. Jadi sebelum kalian itu membuat media presentasi, itu bisa buat dulu teksnya yang akan nanti dimasukkan ke dalam media tersebut. Atau teman-teman buat naskahnya, langsung aja bikin naskah presentasinya juga boleh. Yang akan kalian presentasiin, kemudian naskah itu juga yang nanti akan bisa membantu kalian memudahkan pada saat proses pembuatan media presentasinya. Dan naskah itu dimasukkan ke media presentasinya. Kemudian membuat media presentasi dengan menggunakan platform yang telah kalian sepakati bersama dengan tim. Untuk tahun lalu, saya dengan tim, kita bersama-sama menggunakan aplikasi Canva, karena kita semua setim itu punya aplikasi Canva dan biasanya juga bikin tugas PowerPoint itu di Canva. Jadi kami pakai itu. Jadi teman-teman bisa sepakati bersama dengan timnya. Selanjutnya adalah melakukan pembagian tugas presentasi. Nah, untuk jumlah berapa orang yang akan presentasi, itu kalian sesuaikan dengan tim kalian. Jika kalian diskusikan dengan tim kalian ya, berapa orang yang akan presentasi. Tapi teman-teman, untuk sesi tanya jawab itu semuanya harus ikut tanya jawabnya, semuanya berpartisipasi. Ada ya partisipasinya dalam tanya jawabnya. Nah, selanjutnya adalah ini penting banget juga, yaitu setting waktu. Ya, jadi selalu kalian perhatikan waktu saat kalian latihan presentasi, sehingga nanti kalian tuh sudah tahu seberapa lama kalian sudah menghabiskan waktu dalam presentasi, dari tahapan persiapan sampai kalian presentasi, sampai kalian nanti tanya jawab, itu kalian sudah biasa gitu ya dengan penyetingan waktu yang sudah kalian lihat panduan pastinya juga ya Bu. Jadi setting waktunya dari kalian latihan awal itu udah setting waktu, dari kalian buat naskah juga udah menggunakan setting waktu ya teman-teman. Kemudian untuk sesi tanya jawab ya, ini kalian bisa mencatat kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan keluar. Ini penting banget ya. Jadi kalian akan lebih mudah memahami pertanyaan-pertanyaan dengan kalian itu sudah mencatat sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan nanti akan keluar. Nah, kalau misalnya dapat nih ada waktu tambahan untuk latihan, teman-teman bisa nambahin jawaban-jawabannya. Jadi bukan cuma pertanyaan-pertanyaan aja, jadi jawaban-jawabannya juga kalian sudah siapkan. Jadi teman-teman tim kalian juga akan lebih mudah memahami jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya gitu. Luangkan waktu teman-teman untuk berdiskusi bersama pastinya. Kemudian saat PKP 2 itu kan melalui daring ya teman-teman. Nah, pastikan akses internetnya itu semua tim aman. Kemudian juga ikuti aturan-aturan atau saran-saran yang berlaku ya, atau yang diberikan gitu ya. Misalnya menggunakan background, teman-teman pakai background gitu. Kamu pun juga nanti ada halangan juga tidak apa-apa. Yang penting kalian mengusahakan mengikuti aturan-aturan dan juga saran-saran yang diberikan ya. Nah teman-teman, untuk saat presentasi PKP 2 itu teman-teman bisa cari referensi-referensinya di channel YouTube Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Itu ada teman-teman bisa nonton juga contoh-contohnya, contoh presentasi PKP 2, dan ini juga bisa menjadi bagian dari latihan teman-teman. Kemudian saat presentasi ya, untuk suara, teman-teman suaranya harus jelas, mudah dimengerti, terus juga semangat ya, keluarkan jiwa semangatnya, bernada teman-teman, maupun ada ekspresinya gitu ya. Nah misalnya seperti ini ya teman-teman ya, berdasarkan hal tersebut dengan bangga kami mempersembahkan, jadi kayak semangat gitu, semangat. Selanjutnya adalah saat pergantian berlangsung. Nah misalnya ada 2 orang yang presentasi, nah otomatis kan 5 menit. Orang pertama itu sudah selesai, sudah menghabiskan waktunya untuk 5 menit presentasi. Sisa orang kedua ini dia masuk, awalan dia masuk itu sampaikan dewan juri yang terhormat. Adapun ini sebagai berikut. Jadi biar lebih sopan pembukaannya itu isiin dewan juri yang terhormat gitu ya, untuk orang yang baru masuk
presentasi itu dia isikan Dewan Juri yang terhormat atau Dewan Juri kami hormati, adapun gitu. Biar pembukaan itu lebih sopan. Kemudian orang yang tadi baru masuk mau presentasi itu, nah setelah dia mau pindah slide itu nggak usah lagi bilang Dewan Juri yang kami hormati, nggak usah lagi, langsung aja bilang apa yang mau disampaikan gitu. Jadi nggak usah isi Dewan Juri yang terhormat, itu cukup di awal aja ya teman-teman. Selanjutnya nggak usah diisi gitu. Nah teman-teman, saat presentasi di PIMNAS disarankan jangan menggunakan sandal ya, hindari penggunaan sandal. Kemudian untuk sesi tanya jawab, teman-teman menggunakan ekspresi dan juga nada ya, mengeluarkan ekspresi juga nada yang meyakinkan gitu. Ketika kalian menunjukkan keyakinan, wajah yakin, ekspresi yakin, jadi Dewan Juri itu akan percaya dengan jawaban kalian gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang dia itu ini sepertinya perlu ditambahkan, teman-teman tambahin aja ya. Jadi menambahkan itu bagus banget loh teman-teman. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya ini nggak perlu ditambahin, ya nggak usah teman-teman tambahin. Tapi kalau ada pertanyaan yang sekiranya ini bisa nih tambahkan ya. Dan jangan lupa sampaikan mohon izin menambahkan Dewan Juri, tambahin. Jadi kami juga gini gitu. Terus temennya lagi satu mau menambahin lagi, boleh. Mohon izin, sekiranya kurang boleh tambahin lagi, mohon izin menambahkan Dewan Juri. Dan pastikan juga teman-teman antar satu dengan lainnya itu senada ya gitu, menambahkan jawabannya tapi tetap senada. Nah teman-teman, jadi waktu kita latihan presentasi itu sebenarnya kurang-kurangin ngomong e-nya gitu, atau kalau bisa nggak ada bilang gitu. Cuman karena tetap aja yang nggak tahu kenapa kita tim itu pasti ada aja yang kita ngeluarin gitu ya, kita semuanya itu pasti ada ngeluarin nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman keluar, tapi diusahakan untuk belajar untuk menghindari mengeluarkan kata gitu. Selanjutnya adalah perasaan tegang dan takut ya pada saat presentasi, mau deket-deket presentasi, latihan itu pasti ada banget. Jadi kalau kalian itu sudah latihan berulang-ulang, sudah gladi-gladinya, itu menurut aku adalah nanti di hari H kalian akan lebih terbiasa, terus juga tegang dan takutnya juga akan berkurang gitu ya, kalau kalian sudah latihan berulang-ulang. Jadi pastiin juga pada saat hari H presentasi itu teman-teman makan makanan yang cukup dan mempertahankan energi kalian, tetap kalian pertahanin energi. Jangan sampai waktu hari H presentasi teman-teman itu ada mengalami suatu kendala ya. Jadi harapin untuk teman-teman menjaga kondisinya. Nah, dan juga teman-teman, apapun nanti hasilnya, sudah melakukan yang terbaik, kalian sudah sampai di presentasi PKP 2, PIMNAS, itu kalian sudah jauh dari PKM ini, kalian sudah jauh teman-teman melangkahnya. Jadi tetap disyukurin dan percaya kalau kita itu lagi sama-sama belajar, lagi sama-sama bertumbuh gitu ya. Dan waktu itu aku setelah presentasi rasanya lega, terus langsung pengen istirahat, langsung pengen tidur di rumah gitu. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga video bermanfaat. Dadah.